Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Haji Ois Rohaeti selaku Rektor IKIP Siliwangi, yang terhormat Bapak Ruli Setiadi MPD selaku Ketua Prodi PGSD, yang terhormat Bapak atau Ibu selaku Dewan Penguji 1, dan yang terhormat kepada Bapak atau Ibu selaku Dewan Penguji 2. Terima kasih saya sampaikan kepada para Dewan Penguji sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di sidang skripsi saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tina Lestari. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini, bulan Oktober tahun 2022, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Media Audio Visual berbasis video pembelajaran berbantuan Adobe Premiere dengan menggunakan model mind mapping pada materi bangun ruang untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas 5 SD. Memasuki poin pertama yaitu mengenai latar belakang. Dalam latar belakang, ya hal pertama yang akan kita bahas mengenai kondisi ideal di lapangan, di mana matematika ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam membantu bidang ilmu mata pelajaran lainnya. Mengingat pentingnya peranan matematika sebagai mata pelajaran yang wajib yang diajarkan di semua jenjang mulai dari SD, SMP, maupun SMA, dan perguruan tinggi lainnya. Pembelajaran matematika adalah belajar tentang mencari konsep dan struktur matematika. Pembelajaran matematika juga dianggap sebagai pembelajaran berhitung. Nah, dalam proses kegiatan mengajar, pembelajaran matematika ini dimulai dengan penjelasan konsep-konsep yang disertai contoh dengan dilanjutkan latihan soal. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak anggapan peserta didik mengenai mata pelajaran matematika yang sulit dan membosankan. Nah, mata pelajaran matematika selalu dianggap sebagai pelajaran yang kegiatannya menghafal rumus dan simbol-simbol, sehingga peserta didik tidak dapat memahami konsep-konsep dalam matematika. Kaitan dengan pentingnya peranan matematika terkhusus pada materi bangun ruang, karena materi ini sangat dominan dengan bagaimana cara menyelesaikan usaha mengenai keruangan yang dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pokok bahasan ini, siswa banyak menemui masalah dari segi penguasaan materi, sehingga siswa tidak mampu untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Nah, dengan begitu, perlu adanya tuntutan terhadap penguasaan materi bangun ruang pada siswa kelas 5 di semester 2 ini, yaitu dengan memerlukan kemampuan pemahaman konsep matematis yang cukup tinggi, agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal. Karakteristik matematika yaitu mempunyai objek yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami sebuah konsep dalam matematika. Apabila siswa memahami konsep dengan baik, maka siswa akan lebih mudah mengingat materi yang akan dipelajari. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa proses pembelajaran yang dianggap berhasil itu yaitu dengan adanya model atau media pembelajaran yang digunakan pada saat proses kegiatan pembelajaran. Media yang digemari oleh siswa saat ini adalah media pembelajaran berbasis digital. Media pembelajaran yang berbasis digital adalah media yang memanfaatkan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, contohnya seperti video animasi. Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan, ternyata adanya ketidaksesuaian dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru wali kelas 5 di salah satu SD Curug Agung, ternyata adanya permasalahan. Salah satunya adalah yang pertama, siswa mengalami kesulitan ketika menyelesaikan soal-soal matematika dalam bentuk soal cerita. Kedua, siswa tidak dapat membedakan mana contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk bangun ruang kubus dan balok. Pada saat proses pembelajaran, ketika ditanya oleh guru, siswa seringkali terbalik ketika memberikan contoh bangun ruang kubus dan balok. Kemudian, siswa lupa dengan konsep dasar dalam matematika seperti perkalian dan juga pembagian.
Hal ini dikarenakan tidak adanya penggunaan media ataupun model pembelajaran dalam proses menunjang kegiatan pembelajaran matematika. Sehingga hal ini berdampak pada penguasaan siswa terhadap cara menghitung rumus-rumus dan rendahnya pemahaman konsep matematis. Siswa hanya bergantung pada buku yang tersedia di sekolah saja. Nah, hal ini terbukti dengan nilai ulangan harian siswa yang ternyata bahwa masih banyak siswa yang nilainya di bawah KKM. Dari jumlah siswa yang begitu banyak, yaitu sekitar 30 siswa, ternyata hanya ada 9 orang siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM. Nah, untuk mengatasi permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengembangkan atau merancang media audiovisual berbasis video pembelajaran dengan menggunakan model mind mapping pada materi bangun ruang, kubus, dan balok. Pembelajaran yang dianggap berhasil dan bermakna bagi siswa yaitu dengan cara menerapkan model dan media pembelajaran yang dapat mengaitkan pengalaman peserta didik dengan konsep-konsep matematika. Nah, salah satu model alternatif yang dapat diterapkan adalah model mind mapping. Karena model mind mapping ini berkaitan dengan visualisasi, maka adanya kesesuaian dengan media yang digunakan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran. Seperti yang dipaparkan oleh teori belajar menurut Edgar Dale, menyatakan bahwa kemampuan mengingat yang paling besar adalah dengan melalui pengalaman langsung, yaitu dengan menekankan pada penyampaian materi dengan menggunakan media. Nah, apabila kegiatan belajar memiliki relevansi dengan pengalaman langsung, maka akan memberikan makna pada pembelajaran yang diikuti oleh siswa. Karena model mind mapping ini memiliki keunggulan yaitu memiliki daya tarik visual dengan menggunakan unsur gambar, simbol, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam mengingat dan memahami materi. Dengan adanya pemanfaatan media audiovisual berbasis video pembelajaran ini dapat memberikan dampak bagi motivasi dan minat belajar siswa, serta mampu memvisualisasikan materi yang bersifat abstrak. Begitu, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui proses pengembangan media audiovisual berbasis video pembelajaran pada materi bangun ruang dengan menggunakan model mind mapping. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kelayakan media audiovisual berbasis video pembelajaran menurut ahli dan praktisi pada materi bangun ruang dengan menggunakan model mind mapping. Yaitu untuk mengetahui respon siswa terhadap media audiovisual berbasis video pembelajaran dengan menggunakan model mind mapping pada materi bangun ruang. Yang keempat, untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas 5 yang pembelajarannya menggunakan media audiovisual berbasis video pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development atau yang sering kita sebut sebagai R&D. R&D ini membahas mengenai penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan sebuah produk dengan menguji keefektivitasannya. Di mana tujuan penelitian dan pengembangan ini yaitu untuk mengembangkan, memperbaiki, menghasilkan produk, menguji produk sampai dihasilkannya produk akhir yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan yang kemudian divalidasi kelayakannya oleh validator. Selanjutnya, produk akhir diuji cobakan untuk melihat hasil kelayakan media terhadap hasil pemahaman siswa melalui penilaian berupa pretest dan posttest. Adapun prosedur penelitian ini mengikuti langkah-langkah penelitian menurut Borg and Goal yang memiliki 10 langkah penelitian. Namun, peneliti memodifikasi atau menyederhanakannya menjadi 7 tahapan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang pertama adanya studi pendahuluan. Yang kedua ada perencanaan. Yang ketiga ada pengembangan draft produk. Yang keempat ada validasi desain produk. Yang kelima ada revisi tahap 1. Yang keenam ada uji coba produk. Dan yang terakhir adalah revisi tahap 2 atau final produk. Nah, pada tahap pertama ini diawali dengan melakukan kegiatan studi pendahuluan, yaitu dengan menemukan permasalahan terhadap pemahaman siswa, media, dan metode pembelajaran yang digunakan. Pada tahap pertama ini merupakan proses pengumpulan berbagai informasi terkait dengan rencana pengembangan media pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, adapun hal-hal yang dilakukan pada studi pendahuluan ini yaitu dengan melakukan wawancara. Hal ini bertujuan untuk
memperoleh fakta dan mengumpulkan informasi di lapangan yang kemudian datanya diolah untuk penelitian dan pengembangan. Nah, hasil data informasi ini berupa catatan wawancara yang dilakukan terhadap guru adalah sebagai penunjang dan masukan dalam mempertimbangkan kebutuhan di lapangan, serta untuk bahan pengembangan media audiovisual berbasis video pembelajaran. Nah, pada tahapan ini juga peneliti sudah memilih media yang akan dikembangkan. Setelah menentukan kompetensi dasar yang sesuai dengan pokok bahasan, tahap selanjutnya yaitu melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi. Nah, kajian pustaka ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, yaitu mulai dari buku, jurnal, maupun internet. Nah, peneliti mengumpulkan informasi ini diambil dari buku siswa dan buku guru mengenai matematika kelas 5, yaitu tentang senang belajar matematika. Kemudian, peneliti juga mengambil sumber materi dari internet. Tahap perencanaan yang selanjutnya yaitu dengan penulisan naskah dan mengumpulkan bahan video. Nah, dalam tahapan ini perlu dipersiapkan terlebih dahulu pembuatan naskah, di mana pokok bahasan dalam materi perlu diuraikan untuk kemudian disajikan dalam bentuk video. Nah, materi perlu dituangkan dalam tulisan atau gambar yang disebut sebagai naskah. Nah, dalam penulisan naskah ini berisikan tentang uraian kalimat, pemilihan gambar, serta suara yang direkam. Nah, pada penulisan naskah ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu berisikan tulisan atau visual, yang kedua berisikan rekaman suara atau audio. Nah, pada bagian visualisasi ini, bentuk penyajian materi ini disertai dengan gambar, di mana bahasa yang digunakan pun disesuaikan dengan tingkat kedewasaan siswa dengan menghindarkan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh siswa. Penulisan naskah yang kedua yaitu rekaman suara berupa audio. Nah, di mana pada audio ini rekaman suara dimasukkan sesuai dengan tulisan dan gambar yang ditayangkan, lalu menggunakan background musik agar dapat memberikan variasi dalam video. Nah, musik ini bertujuan untuk mengiringi pembacaan teks atau naskah. Selanjutnya yaitu mengumpulkan bahan-bahan pendukung lainnya untuk rancangan editing video, yaitu seperti menyiapkan background musik, icon-icon untuk variasi, serta pembuatan animasi atau gambar bergerak dengan melalui aplikasi Canva dan PowerPoint. Tahap yang ketiga adalah pengembangan draft produk. Jika langkah-langkah persiapan selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu mengembangkan draft produk, di mana dalam tahapan ini peneliti menggunakan editing video melalui aplikasi Adobe Premiere serta tambahan beberapa aplikasi seperti Canva dan PowerPoint. Hal ini agar memudahkan peneliti dalam menuangkan unsur gambar dan juga animasi. Nah, pada saat proses editing video yang dilakukan, pemberian materi dalam video diurutkan berdasarkan naskah yang sudah dibuat sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Nah, naskah yang sudah dibuat itu diurutkan sesuai sistematika pembelajaran, yaitu mulai dari tujuan pembelajaran, memberikan konsep awal dengan memberikan contoh-contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kubus, bangun ruang kubus, dan balok. Kemudian ada isi materi, serta penugasan atau soal evaluasi di akhir video. Pada tahap pengembangan media video ini, disesuaikan dengan penulisan pada naskah, yaitu materi-materi yang sudah dikumpulkan dan disusun secara sistematis sebagai bahan penyusunan kerangka video. Nah, penyusunan materi dalam video ini diurutkan sesuai dengan indikator yang sudah dibuat. Nah, video pembelajaran ini dirancang semenarik mungkin dengan tampilan yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami. Nah, adapun kerangka penyusunan dalam video ini antara lain yang pertama adanya judul, kemudian daftar menu. Nah, pada daftar menu ini adalah pengoperasian awal sebagai petunjuk atau pengarah untuk menuju ke sub-sub selanjutnya.
Nah, daftar menu ini berisikan tentang kompetensi dasar, isi materi, dan contoh soal. Selanjutnya ada pemaparan daftar kompetensi dasar, kemudian bagian inti pada video. Nah, bagian inti pada video ini terdiri dari pendahuluan, uraian materi, contoh soal, dan penugasan atau latihan soal.